Cyberbullying. Ya, kata ini seringkali terdengar di kalangan pengguna internet dan sosial media. Cyberbullying adalah salah satu kejahatan di sosial media yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Hal ini sangat sering terjadi, bahkan bisa terjadi pada Anda sekalipun. Cyberbullying merupakan perilaku berulang yang ditujukan untuk menakuti, membuat marah, atau mempermalukan mereka yang menjadi sasaran atau korbannya. Cyberbullying dapat menyebabkan Anda menjadi kehilangan kendali atas diri Anda, kemarahan, dan depresi yang bisa jadi akan membuat Anda bunuh diri. Ditinjau dari sudut pandangan ilmu hukum, cyberbullying adalah kejahatan yang dilakukan secara sengaja dalam bentuk fitnah, cemooh, kata-kata kasar, pelecehan, ancaman, dan hinaan. Bentuk kejahatan ini bermula dari perilaku merendahkan martabat dan mengintimidasi orang lain melalui dunia maya. Tujuannya agar target mengalami gangguan psikis. Model bullying terbaru ini justru lebih berbahaya karena dapat dilakukan oleh siapa saja, kapan saja, dan di mana saja. Di zaman digitalisasi ini, perkembangan teknologi dan informasi menjadi lebih mudah dan juga cepat. Namun, perkembangan teknologi informasi ini juga mempengaruhi perilaku masyarakat. Masyarakat menjadi lebih mudah untuk menyebarkan kata-kata hinaan, ujaran kebencian, vulgar, hoax, dan berita bohong. Kasus yang paling sering ditemukan adalah cyberbullying. Cyberbullying ini menjadi fenomena baru, terutama di kalangan anak-anak berusia remaja. Cyberbullying ini lebih kejam dibandingkan bullying biasa karena meninggalkan jejak digital seperti foto, video, dan juga tulisan. Lalu, apa saja ciri-ciri cyberbullying? Ciri-ciri khusus dari kegiatan cyberbullying antara lain yang pertama adalah tidak adanya kekerasan fisik yang ditimbulkan. Yang kedua, antara pelaku dan korban sangat sedikit melibatkan kontak fisik karena menggunakan sosial media. Yang ketiga, memanfaatkan teknologi dan juga peralatan tertentu. Yang keempat, memanfaatkan jaringan telekomunikasi, media, dan informatika secara global. Cyberbullying sendiri memiliki dampak yang sangat buruk yang dapat diterima oleh korban-korbannya. Yang pertama, korban-korban tersebut menarik diri dari lingkungan sosial karena perasaan dikucilkan. Mereka merasa lingkungan sosial tersebut tidak menerimanya lagi dan merasa dipermalukan oleh mereka. Yang kedua adalah kesehatan fisik dan juga mental yang terganggu karena terbiasa dipermalukan oleh orang lain. Yang ketiga adalah perasaan depresi dan ingin bunuh diri. Karena korban cyberbullying seringkali merasakan marah, takut, terluka, dan tidak berdaya. Apabila kondisi ini terjadi berulang-ulang dan semakin parah, akan menyebabkan perasaan ingin mengakhiri hidupnya. Ada sebuah kisah nyata tentang seorang perempuan yang bernama Amanda Todd. Amanda adalah seorang pelajar Kanada berusia 15 tahun dan korban cyberbullying yang akhirnya dia gantung diri di rumahnya di Port Coquitlam, British Columbia, Kanada. Dia berada di kelas 7 di tahun 2009-2010, sekitar waktu yang sama dia pindah dengan ayahnya. Dia menggunakan video chat untuk bertemu orang baru melalui internet dan menerima pujian atas kecantikannya. Pada suatu ketika, Amanda bertemu seorang laki-laki di internet. Mari kita sebut namanya dengan Zero. Zero adalah orang asing yang berhasil meyakinkan Amanda untuk menelanjangi payudaranya pada streaming webcam. Yang mana tanpa sepengetahuan Amanda sendiri, Zero merecord screen layarnya yang pada akhirnya tersimpan di storage. Setelah mencoba melakukan selama setahun, Zero kemudian mengancam akan memberikan foto payudaranya itu kepada teman-temannya kecuali dia memberinya sebuah pertunjukan.
Selama liburan Natal 2010, polisi memberitahu dia pada pukul 4 pagi bahwa foto itu telah beredar di internet. Dia mengalami kecemasan, depresi, dan gangguan panik karena telah dieksploitasi secara seksual secara online dan cyberbullying. Amanda mencoba bunuh diri dengan meminum pemutih, tetapi selamat setelah dilarikan ke rumah sakit untuk dipompa perutnya. Setelah kembali ke rumah, Amanda menemukan pesan kasar tentang upaya bunuh dirinya yang diposting ke Facebook. Pada Maret 2012, keluarganya pindah ke kota lain untuk memulai lagi. Tetapi Amanda tidak dapat melarikan diri dari masa lalu. 6 bulan kemudian, pesan dan pelecehan lebih lanjut masih diposting ke situs jejaring sosial. Dengan kondisi mental Amanda yang memburuk, dia mulai melakukan mutilasi dan pemotongan dirinya sendiri. Meskipun meminum antidepresan yang diresepkan dan menerima konseling, dia terdiagnosa overdosis dan dirawat di rumah sakit selama 2 hari. Setelah pembulian dan depresi yang panjang dan hinaan yang tidak ada hentinya, Amanda mengupload video berjudul My Story Stara Struggling Bullying Suicide Self-Harm di YouTube-nya, yang sekarang sudah mendapatkan 14 juta views. Di videonya, dia menggunakan beberapa kartu dan kertas untuk menceritakan kisahnya, apa yang terjadi dengan kehidupannya sebelum dia akhirnya bunuh diri. Setelah Amanda mengupload video itu, 1 bulan setelahnya, tepat tanggal 10 Oktober 2012, Amanda ditemukan gantung diri di rumahnya. Saat itu Amanda adalah murid kelas 10 di Kanada.